Kamu pernah nggak sih bertanya, kenapa sudah afirmasi setiap pagi tapi hidup masih berat? Kenapa sudah tulis semua keinginan di jurnal, tempel di tembok kamar, tapi rezeki masih mandek? Dan kenapa meski sudah ngomong aku kaya, aku sukses, aku berlimpah, faktanya kamu justru merasa makin miskin? Bukan cuma soal uang, tapi miskin harapan juga. Di versi ini kita akan bicara jujur tentang afirmasi yang salah arah dan bagaimana itu bisa bikin hidupmu stagnan. Bukan karena kata-katamu kurang kuat, tapi karena energinya keliru. Dan selama kamu belum sadar, kamu bisa terjebak dalam lingkaran positif, palsu yang justru bikin kamu semakin jauh dari keberlimpahan. Kuatkan rasa ingin tahumu, karena ini bukan sekadar konten afirmasi biasa. Ini adalah perjalanan pulang ke akar batin, tempat di mana rezeki sejati dimulai. Bagian 1, kisah seorang pecundang yang rajin afirmasi. Mari kita mulai dengan cerita. Teman gue, sebut saja namanya Adi. Dia itu rajin affirmations. Setiap pagi sebelum kerja dia berdiri di depan kaca dan, saya kaya, saya dikelilingi keberlimpahan, saya pantas sukses. Dia yakin dengan sepenuh hati bahwa afirmasi akan membuka pintu rezekinya. Hari demi hari dia menulis kata-kata positif di jurnal. Dia tempel tulisan aku dilimpahi keajaiban di dinding kamar. Tapi seiring waktu, semakin dia mengucapkan afirmasi, semakin besar rasa cemas dalam dirinya. Karena yang dia lihat setiap malam adalah kenyataan yang berseberangan. Gaji masih segitu, utang nambah, dan makin sering dia bicara tentang kaya, makin terasa miskin hidupnya. Apa yang salah? Bukan kalimatnya, tapi energinya. Afirmasi bukan mantra sulap. Dan kalau jiwa kamu masih penuh ketakutan, afirmasi cuma jadi topeng dari rasa insecure yang kamu pendam dalam-dalam. Bagian 2, afirmasi yang gagal karena kamu cuma ngomong. Afirmasi bekerja bukan karena kata-katanya, tapi karena balasan energi dari pikiran bawah sadar. Kalau kamu bilang saya kaya, tapi dalam hati kamu masih takut bangkrut. Kalau kamu bilang saya sukses, tapi di dalam diri kamu masih menolak tanggung jawab. Kalau kamu bilang saya layak berlimpah, tapi kamu belum berdamai dengan rasa rendah diri, maka afirmasi itu cuma akan jadi racun, bukan healing. Alih-alih membuka pintu rezeki, kamu justru membangun tembok baru, tembok ilusi. Di psikologi modern ini dikenal sebagai toxic positivity. Kamu terlalu sibuk memaksa diri untuk merasa baik-baik saja. Padahal di balik itu, kamu sedang menolak rasa takut dan kecewamu. Afirmasi seharusnya tidak menolak kenyataan. Afirmasi yang benar adalah menerima diri apa adanya, tapi tetap bertekun memperbaiki diri. Karena itu, jangan buru-buru menolak rasa sedihmu. Dengar dulu, duduk bersama dia, baru setelah itu kamu bisa bicara dengan jujur terhadap dirimu. Bagian 3, afirmasi dari sudut pandang stoikologi. Kendalikan yang bisa dikendalikan. Stoikisme mengajarkan satu prinsip, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Ini bukan bicara soal dunia luar, ini bicara soal kondisi batin. Bagi seorang stoik, rezeki sejati bukan diukur dari uang atau materi, tapi dari kemampuan untuk mengendalikan persepsi, sikap, dan tindakan apapun yang terjadi. Afirmasi yang dilakukan tanpa tindakan, tanpa kesadaran realita, hanya akan mengacaukan mentalmu. Kenapa? Karena kamu sedang memaksa hidup mengikuti fantasi, bukan memaknai realitas. Kalau kamu bangun pagi dan berkata saya kaya, tapi kamu masih takut menghadapi pekerjaan hari ini, itu bukan afirmasi, itu pelarian. Marcus Aurelius, kaisar Roma sekaligus filsuf stoik, pernah bicara, kebahagiaan adalah hasil dari pikiran yang selaras dengan alam dan tindakan yang selaras dengan akal. Dengan kata lain, ucapan harus selaras dengan kenyataan, dan afirmasi harus selaras dengan tindakan. Afirmasi bukan untuk kabur dari realita, tapi untuk memperkuat mental menghadapi realita. Afirmasi yang tepat bukan sekadar saya kaya, tapi saya sedang tumbuh, saya sedang berubah, dan saya siap mengambil langkah meski pelan. Itu baru afirmasi yang menyembuhkan, bukan sekadar memuaskan ego. Bagian 4, ada afirmasi dalam ajaran Islam, tapi bukan tanpa tawakal. Dalam Islam, kalimat terbaik untuk meneguhkan diri bukan saya kaya, tapi hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan sebaik-baik tempat berserah adalah Dia. Ayat ini bukan afirmasi pasif, tapi kalimat ketenangan batin setelah usaha maksimal. Islam tidak pernah melarangmu berharap banyak, tapi Islam juga tak ingin kamu lupa bahwa rezeki bukan hasil afirmasi, melainkan buah dari takwa, usaha dan niat yang jernih. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 23,
Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bukan afirmasi kosong. Ini adalah janji, tapi dengan syarat, tindakan batin dan lahir yang benar. Kalau afirmasi bikin kamu malas ikhtiar, kamu sedang jauh dari ajaran. Kalau afirmasi bikin kamu percaya diri tanpa berserah, kamu sedang tertipu oleh egomu. Dan kalau afirmasi bikin kamu lupa bersyukur atas proses, kamu sedang miskin, bahkan kalau rekeningmu penuh. Bagian 5, afirmasi, tapi dimulai dari kejujuran pada diri sendiri. Afirmasi bukan soal menciptakan realita bohong. Afirmasi adalah cara menyelaraskan bahasa hati dengan bahasa lisan. Tapi sebelum afirmasi, ada satu hal yang lebih penting, jujur pada diri sendiri. Berani mengaku, aku takut gagal. Aku belum bisa menerima diriku sepenuhnya. Aku marah, kecewa, dan lelah. Kejujuran ini adalah pintu semua energi spiritual. Tanpa kejujuran, afirmasi hanya jadi slogan. Dan slogan tanpa jiwa, kosong. Dalam tasawuf, kita diajarkan tentang mukhalafah, menjernihkan hati dari tipu daya nafsu. Afirmasi yang terlalu berorientasi pada ego bukan healing, tapi penyimpangan. Afirmasi yang penuh cinta pada diri sendiri justru membuatmu tahu kapan harus bergerak, kapan harus diam, dan kapan harus pasrah. Bagian 6, afirmasi yang salah bisa bikin kamu lebih miskin. Justru karena keliru menggunakannya, banyak orang kejebak dalam mental kemiskinan yang baru. Kemiskinan spiritual, kayak afirmasi miskin rasa syukur, kayak visualisasi miskin kenyataan, kayak cita-cita miskin tindakan. Ketika kamu terlalu fokus pada hasil dan lupa pada proses, kamu sedang menabung kecewa. Ketika kamu percaya afirmasi akan menarik rezeki, tapi kamu tidak mendisiplinkan diri, kamu sedang memiskinkan jiwa, dan hidup akan semakin menghimpitmu. Bukan karena tidak berdoa, tapi karena doamu belum selaras dengan dirimu. Bagian 7, afirmasi yang betul, energi, rasa, dan gerak. Gimana caranya agar afirmasi benar-benar bekerja? Bukan dari kata-katanya, tapi dari energi rasa dan gerak nyata di baliknya. Sebelum bilang aku kaya, bersyukurlah dulu meski baru punya 50 view. Sebelum bilang aku sukses, lihat dulu sejauh mana kamu sudah berusaha. Sebelum bilang aku layak bahagia, tanya dulu, apakah aku sudah memperlakukan diriku dan orang lain dengan benar? Afirmasi terbaik dimulai dari kalimat-kalimat sederhana tapi penuh makna. Aku nggak sempurna, tapi aku sedang belajar. Aku butuh waktu, tapi aku nggak akan berhenti. Aku mungkin kalah sekarang, tapi aku nggak akan menyerah. Dan di atas semuanya, aku yakin Allah cukup. Rezeki itu bukan sekadar uang. Rezeki itu ketenangan. Rezeki itu relasi baik. Rezeki itu akal sehat. Rezeki itu kesempatan untuk belajar memperbaiki diri. Afirmasi benar, bukan mengubah nasibmu tanpa usaha, tapi mengubah caramu memandang hidup. Kembali ke arti rezeki yang sejati. Kalau dari tadi kamu merasa muak dengan afirmasi yang nggak ngaruh-ngaruh, itu wajar, bukan karena afirmasinya salah, tapi karena cara memakainya yang keliru. Kini mari kita selaraskan ulang. Afirmasi yang benar bukan memberi hal yang belum ada, tapi menyadarkan kamu akan rezeki yang sudah ada. Dan dari kesadaran itu muncul energi baru untuk bergerak, bukan sekadar berharap. Jadi sebelum kamu ulang afirmasi besok pagi, duduk dulu sebentar, rasakan letihmu, jujur dengan kecewamu, lalu pelan-pelan bangun dengan niat yang lebih jernih. Rezeki bukan datang dari mantra, rezeki datang dari jalan panjang yang dibersamai kesadaran, syukur, dan tindakan. Jangan sibuk memperbaiki kata-kata kalau hatimu sendiri masih berantakan. Afirmasi bukan untuk membuat orang lain kagum. Afirmasi adalah cara mencintai dirimu kembali. Kalau apa yang kamu dengar hari ini terasa menyentuh sesuatu dalam dirimu, mungkin memang waktunya kamu mulai menyembuhkan diri, bukan menyembunyikannya. Nafas baru bukan sekadar channel. Ini adalah tempat pulang bagi jiwa-jiwa letih yang ingin hidup lebih pelan, tapi lebih bermakna. Kalau kamu merasa siap untuk menyelami lebih dalam perjalanan batinmu, tekan subscribe. Akan ada ruang untukmu di sini. Ruang tanpa pamer, tanpa pencitraan. Hanya tempat untuk benar-benar jadi manusia. Zastikian demi sekian, pulang.